Harta yang paling berharga adalah Araka. wah, harta yang paling berharga adalah Araka. Kesan kan ada yang meninggalkan kesan baik, ada yang meninggalkan kesan buruk. Kalau kesan yang paling baik ya waktu Jamurin Nasional 2000 berapa sih? 16 ya? 2016. Ya, 16. Gitu. Dan aku kadang berusaha berulang kali untuk mengkonfirmasi bahwa pramuka yang kalian alami itu tidak sama dengan pramuka apa yang saya alami kayak gitu. Tapi kan sombong jatuhnya ya. Iya. Cuman kayak ini loh pramuka asik gitu loh, kayak gitu. Halo guys, kembali lagi di Coconut Podcast, podcastnya Pramuka Kota Tasik. Yes, kali ini suasananya agak beda ya. Saya mau sedikit mengambil alih kerjaan teman-teman saya yang kemarin jadi host. Sekarang mereka saya suruh nganggur dulu ya. Jadi saya yang jadi host sekarang. Oke. Udah pada tahu kan ya saya siapa, karena harusnya kalian udah nonton episode 3 dulu sebelum nonton episode ini. Ya, benar. Jangan sampai lewat episode 3. Apa itu push info? Bintang tamunya saya sendiri. Oke guys, kali ini kita udah kedatangan salah satu teman saya juga yang aktif juga di Pramuka. Beliau adalah Wakil Ketua Satuan Kegiatan Protokol Korcap Kota Tasikmalaya, dan juga aktif juga di sebagai andalan di bidang Huminfo, satu bidang dengan saya kebetulan, karena isinya anak-anak muda semuanya gitu ya. Langsung saja kita sambut Kak Falufi Saskia Kinasih. Yeay. Halo Kak Falufi. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya. Kakak sehat. Sehat. Walafiat. Alhamdulillah. Hatinya sehat Kak. Setelah kemarin ngajepat di kasur, sekarang sudah sehat lagi, alhamdulillah. Udah mulai beraktivitas lagi ya. Iya betul. Mau dipanggilnya Kak Falufi? Lupa aja. Kak Lupe. Ya Lupe ya. Jadi panggilannya itu Lupe ya. Lupe akan hal-hal ya, lupa itu. Sorry. Iya. Jadi kali ini kita sebetulnya akan sedikit bahas korek-korek tentang Kalupe nih. Tentang Pramuka Kota Tasik tentang Lupenya, tentang Pramuka Kota Tasik. Kalau misalnya tentang aku mungkin Karaka udah tahu full gitu. Jadi lebih baik kita bahas soal Pramuka Kota Tasik aja. Gitu. Oke deh, kita bahas pramukanya dulu aja ya. Ya, bahas pramukanya. Ini agak deg-degan sih sebetulnya. Kenapa? Karena pertama kalinya kayak begini. Oh gitu. Ya biasanya kan kalau pegang mic dulu ya dipegang. Ini kan mic-nya Nggak usah dipegang, ada yang megangin. Okay. Ada yang megangin ini nih. Iya. Jadi nggak usah dipegang. Dan cenderung di atas panggung kan. Ini di depan kamera, dan saya tuh agak nervous kalau misalnya di depan kamera. Oh gitu. Iya. Ya belajar lah. Saya juga belajar kok ini. Iya, oke. Boleh mulai? Nggak apa-apa? Oh boleh dari tadi juga mulai kan? Sorry. Kita tanya dulu pertanyaan yang paling jarang ditanyakan kepada bintang tamu. Lagi sibuk apa Kak? Sibuk kerja. Sibuk kerja ya. Oke. Kerja di mana sih? Kerja di salah satu e-commerce. Teng gitu lah. Soalnya kita nggak dikasih sponsor kan. Oh iya. Ya kalau misalnya saya sebutin di sini kan. Padahal udah ada warnanya. Tolonglah. Ayo. Disponsori lah ya. Iya intinya di situ, sibuk di situ sih Kak. Sekarang soalnya kerja juga shifting kan, jadi mulai harus pintar menggali manajemen waktu. Gitu sih. Lebih ke sibuk itu. Iya. Nah, soal manajemen waktu nih, gimana caranya Kakak ngebagi waktu Kakak kerja sama pramuka nih? Karena kan sampai sekarang juga kan masih aktif ya? Masih kan? Iya masih lah ya. Katakanlah masih aktif. Masih di aku nggak sih pramukanya? Masih lah. Pramuka tuh tetap di hati sampai mati. Oke. Nah, balik lagi, gimana cara ngebagi waktunya nih supaya balance antara kerja sama pramukanya? Oke. Sebenarnya ini hal yang klasik sih menurut aku. Karena masalah manajemen waktu tuh menurutku orang-orang sudah paham saat itu.
Terus yang terpenting adalah tahu prioritas sih Kak. Cuman mungkin sebetulnya selama 1 tahun ini kan saya pribadi udah mulai vakum di pramukanya. Jadi maksudnya memang katakanlah aktif tapi benar-benar yang jadi manusia belakang layar gitu loh. Karena kan posisinya kerja juga nggak di sini. Ini kebetulan aja lagi WFH jadi kesini kayak gitu. Cuman kalau misalnya manajemen waktu, prioritas utama sekarang kerjaan. Karena ya itu nyawa ya, hidup dan mati. Iya betul, karena kita butuh cuan. Oke, ya cuan. Oke. Cuman kalau misalnya untuk pramuka sendiri, kalau misalnya masih sudah ada yang backup, saya bantu maksudnya saya komunikasikan dengan yang backup kayak gitu. Jadi beneran jadi orang belakang layar. Iya. Cuman sekedar sebagai evaluator, kalau enggak fasilitator pun fasilitator hanya sebatas kalau misalnya dibutuhkan saran, prasaran, atau misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti, atau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanggungjawabkan, ya saya yang duluan kayak gitu. Tapi tetap sih untuk selama 1 tahun kemarin ya 2021 itu beneran jadi manusia yang belakang layar banget sih Kak. Gitu. Jadi intinya ya prioritas lah. Ya atur prioritas teman-teman aja kali betul. Gitu ya. Kalau misalnya hari ini prioritasnya adalah ngerjain konten dulu gitu ya. Atau misalnya prioritasnya hari ini sekolah dulu gitu. Iya, jadi bener. jangan misalnya jadi malah dibalik gitu, yang harusnya prioritasnya di bawah, urutannya di bawah jadi di atas gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Iya, yang pertama skala prioritas kayak gitu sih. Nah gitu. Jadi itu tipsnya buat adik-adik atau teman-teman yang mau berorganisasi tapi bisa sambil aktivitas Klasik sih. juga. Klasik sebenarnya. Ya sebetulnya memang Klasik banget, tapi memang itu kuncinya. Nah iya gitu. Dan saya juga kebetulan nggak ada bahan lagi jadi nanya itu. Oke, ini kita kaku banget sih. Ini bisa agak lebih santai dikit nggak? Oke, aku santai sekarang. Oke, aku santai guys. Aku santai. Oke, cukup. Ya, nah kalau P ini kan yang saya tahu nih banyak banget ya pengalaman pramukanya, bahkan lebih banyak dari saya juga gitu, walaupun usia saya lebih tua. sedikit di atas kalau P gitu. Oke. Tidak mau disebut tua ya? Enggak, jangan dong. Masih muda. Ini kita sedang berada di era yang dimana-mana. Ini saya berasa ngobrol sama Tretan Muslim. Masa sih? Iya. Oh gitu. Tahu konten yang why? Anda why? Kenal why? Oke, lanjut Kak. Ya. Ya kan banyak pengalamannya nih pramuka. Insyaallah. Udah melanglang buana lah mungkin ya. Bisa disebut kayak gitu mungkin ya gitu. Mungkin ya, Ya masih kalau mungkin. ya kalau ukurannya kalau yang saya lihat nih ukurannya orang-orang pramuka Kota Tasik sih kayaknya udah melanglang buana gitu ya, udah kemana-mana. Amin. Gitu. Nah, kalau kemah tuh udah kemana aja sih? Kemah paling jauh di Bangka Belitung. Bangka Belitung, widih jauh banget. Enggak lah. Ya jauh lah kalau dari sini Oh mah. iya benar. Berapa ratus kilo? Itu ramai banget sih di Bangka. Ramai banget. Ramai. Itu kemah Saka. Perwakilan Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat. Ya, mewakili Jawa Barat. Yang diambil sama anak Tasik gitu. Itu berkesan Kapan banget. sih waktu itu? Tahun berapa? 2000 berapa sih, Jen? 2018. 2018, ya. Bangka Belitung. Iya, itu sekitar 2 minggu kayaknya. Kayak gitu. Itu Bangka Belitung tuh yang tempat syutingnya Laskar Pelangi bukan sih? Iya, tapi kan kalau Laskar Pelangi itu sebenarnya di Belitungnya. Kalau kita di Pulau Bangkanya. Oh, di kan Pulau jadi ada Bangka. 2 gitu kan. Iya. Nah, kita di Bangka, yang syuting Laskar Pelangi di Belitung. Kayak Belitung tuh udah indah banget, maksudnya Bangka tuh udah indah banget apalagi Belitungnya, Kak. Oh, jadi harus ke sana. Tapi sempat mampir ke Belitungnya enggak? Ya enggak dong, Kak. Soalnya dari Bangka ke Belitung tuh 5 jam kalau naik kapal biasa kayak gitu. Pun ada jadwal untuk tiket pesawat, ya tiket pesawatnya kan mahal dan kondisinya kan kita ikut kegiatan yang mana sudah ada schedule ini hari ini giat ini hari kedua giat ini. Jadi kan nggak mungkin bisa curi-curi main juga kayak gitu sih. Oh gitu. Karena Kak paling jauh kemana? Kemana? Saya paling jauh cuma ke Jakarta sih. Oh iya, waktu itu ya kita di kegiatan Di Raimuna Nasional. Iya benar-benar. Paling jauh ke Jakarta. Iya, waktu itu Kakak jadi bidang Saya di manajemen resiko. Iya benar. Bareng teman-teman yang lain. Iyalah. Kita beda bidang kan. Anjay. Paling jauh berarti ke Bangka Belitung. Nah, tapi yang paling berkesan nih kemah tuh di mana? Paling berkesan ya.
kesan baiknya dulu deh, boleh nggak? Boleh, Soalnya boleh. kan kalau menurut aku kesan kesan kan ada yang meninggalkan kesan baik, ada yang meninggalkan kesan buruk. Kalau kesan yang paling baik ya waktu Jambore Nasional 2000 berapa sih? 16 ya. 2016. Iya, 2016. Itu soalnya kan jadi bidang protokol juga, itu hasil seleksi juga, seleksinya se-Jawa Barat, kepilih jadi panitia nasional. Itu pertama itu kesan pertama. Pertama kali katakanlah pertama kali nama melejit tuh di sana di kegiatan itu. Terus kan pas kegiatannya juga karena rame banget, terus di sana juga berkesempatan untuk apa sih bener-bener dekat dengan Presiden Republik Indonesia kan, bener-bener jadi petugas yang bener-bener melayani Presiden kayak gitu. Sampai ya rame lah pokoknya. Ya buat yang belum tahu teman-teman, kalau protokol itu ya istilahnya pengatur acaranya ya, mungkin bisa bilang kayak gitu ya. Jadi pasti deket sama yang namanya bintang tamu atau misalnya tamu undangan gitu yang hadir, atau tamu VIP bahkan kayak gitu ya. Benar. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan tamu-tamu VIP itu lebih besar kalau jadi protokol. Benar nggak sih? Bener banget sih Kak. Cuman ya mungkin karena saya pribadi kurang bisa ada personal branding, jadi kayak seolah-olah jadi anak pramuka yang biasa aja. Padahal mungkin kalau sayanya niat bisa nih buat jadi personal branding. Anu. Bisa banget kayaknya. Iya, kayak orang-orang kalau misalnya di Instagram pernah ini. Padahal bisa kan, tapi nggak tahu kenapa nggak ada niatan untuk kayak gitu. Tapi kenapa ya orang-orang kalau misalnya beres kegiatan tuh harus banget gitu, ada purna ini, purna itu. Dan gitu. ternyata kita enggak loh. Iya, bahkan saya juga enggak ada tuh. Iya, maksud gitu. kita tuh saya dan kakak gitu kan, karena kayak gitu. Iya kan? Ya kenapa sih harus banget kayak gitu? Bener. Ya maksudnya saya sih nggak ngerasa itu jadi hal yang wajib. penting juga. Maksudnya hal yang wajib juga gitu. Ya mungkin penting karena nanti pada akhirnya bakal kumpul reunian kayak gitu. Iya, dan itu juga kan kenangan dan kebanggaan tersendiri sebetulnya. Tapi gitu. kayaknya wajib apa enggak gitu. Tapi mungkin beda habits. Beda habits. Padahal kalau dipikir-pikir juga itu baik, karena untuk personal branding kayak ketika orang-orang stalking Instagram kita atau gimana, oh iya anjir ini alumni ini, alumni keren banget. Padahal tapi kenapa saya pribadi nih nggak bisa kayak begitu Kak? Kayak gitu udah. Bahkan ada yang sampai bikin jaket, bikin kaos, segala macam. Ada gathering juga kalau nggak salah. Sampai yang nggak mau dilepas jaketnya, sampai yang benar-benar dibanggain kayak gitu. Sempat ada kendala teknis ya? Ya. Nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Ya tadi setelah kegiatan ada ini ya gitu ya. Ada embel-embel purna. Kayak gitu. Iya. Terus sekarang kita coba ngobrolin Pramuka Kota Tasik ya. Pramuka Kota Tasik tuh sekarang menurut kakak tuh kayak gimana sih? Jujur ya, kan bener-bener sekarang pengamat banget, karena kan nggak terjun langsung kayak waktu tahun-tahun ke belakang kayak gitu. Ya karena kondisinya pandemi juga kan, katakanlah kondisinya situasi Pramuka Kota Tasiknya mulai menurun menurut aku. Kayak kita tuh masih kesusahan untuk merangkai kegiatan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan gitu nggak? Karena kan ngerasa gitu nggak? Iya. Kayak masih terbatas gitu loh, untuk kemah juga masih susah kayak gitu. Iya, jadi memang masih abu-abu juga kadang-kadang gitu ya. Kita tuh mau kegiatan tapi masih ada rasa takut gitu, rasa takut, dan mungkin memang dari kita juga ya jaga-jaga jangan sampai malah kita ngadain kegiatan terus jadi klaster baru kayak betul, gitu juga sih mungkin ya. Tapi ya kalau dibandingin sama dulu mungkin jauh banget itu jauh banget sih, apalagi zaman-zamannya kita masih muda lah. Benar. Ya masih muda sekarang juga masih muda. Maksudnya kita zaman sekolah, ya. sekolah dan kuliah, kita menolak tua kan. Iya gitu. Jadi kalau dulu tuh ya kegiatan bener-bener ini ya. Bener-bener ya setahun tuh banyak banget gitu. Kegiatan Pramuka Kota Tasik yang paling ikonik, maksudnya di Pramuka Kota Tasik Gemar Ramadan ya. Bener gak sih? Bisa. Maksudnya di kalangan kita lah, di kalangan kita. Kalau di penegak pandega sih kayaknya Gemar Ramadan ya yang paling. Sebetulnya menurut aku sih Agak Penggalang juga bisa, tapi karena konteksnya mereka masih didampingi pembina, jadi kayak pembinanya yang hype, sementara kalau kita kan memang udah langsung terjun kan, kayak gitu. Nah gitu.
Jadi ya sedih banget sih lihat kegiatan Gemar Ramadan cuman virtual aja, Iya, nah kayak cuman gitu. ngirim filing dan kayak masih kurang hype-nya gitu loh. Benar. Kayak, meskipun ada kegiatan tapi kayak kurang Betul. yes gitu, soalnya kan pertemuan tuh penting, tatap muka itu penting. Benar. Gitu. Ya, terasa banget sih. Jadi ada yang hilang aja dari kegiatan pramuka tuh gitu ya. Iya, Jiwanya mungkin ya nyawanya tuh sedikit hilang karena pandemi ini ya. Ya kita sih berharap semoga pandeminya Semoga segera berakhir. Iya, gitu ya. betul. Apalagi sekarang katanya ada yang itu ya varian baru itu kan ya. Betul. Omikron. Iya, hampir saya nyebut yang lain gitu. Bukan Omikron ya. Iya, Omikron. Omikron. Ya itu kan jadi bikin kita bingung lagi gitu ya, gitu di tengah-tengah kita udah kasus udah turun nih. Iya. Kayaknya bisa nih kegiatan pramuka, tiba-tiba jedar gitu kan. Ada Tapi, lagi kayak gitu. Karena pernah kena corona gak sih? Alhamdulillah enggak, dan jangan sampai lah Iya, kayak benar, gitu. jangan sampai. Soalnya gak enak kan. Iya. Tapi katanya kan kalau kena corona tuh sesek gitu ya. Sesek Kak, beneran yang kayak mau mati. Kayak mau mati ya. Karena untuk Kakak, aku mau mati kakak. Oh, gitu, Tim. Oh enggak. itu baik banget untuk ngomong enggak gitu enggak. Itu terlalu berat banget. Oh iya. Soalnya beneran yang susah napas parah. Kayak gitu. Jadi beneran jadi kayak ya terlalu beresiko sih untuk mengadakan kegiatan corona karena ya efek dari coronanya itu. Iya, Dan betul. ketika kena coronanya itu sakit banget. Benar. Ya saya juga nggak kena corona, kena asma juga udah ngap-ngapannya luar biasa, apalagi kalau kena corona mungkin betul, ya. betul. Yang mudah-mudahan mah kita semua selalu diberi kesehatan ya Selalu oleh dilindungi oleh Selalu Tuhan. dilindungi oleh Ya, Tuhan. Amin. Nah, oke, sekarang sebelum lanjut, Iya. saya mau ngajak Kalupe nih buat main games ya. Ya, boleh. Kita bermain dengan permainan. Ada satu permainan. Permainan asik sekali. Tapi bukan kuda lumping ya. Ini mainan kartu ya, bukan main kartu remi. Iya, oke. Tapi main kartu yang Tapi pernah main kartu remi enggak? Ya sering lah kalau Tapi dulu. nggak pakai judi kan? Ya enggak dong, ngapain? Tetel. Paling kalau misalnya kalah pakai helm. Kalau pakai ini misalnya nggak, pakai areng? Pakai bedak, areng kayak gitu pernah. Iya, aku juga pernah pakai areng. Pasti pernah sih. Itu rame banget. Itu masa-masa kecil. enggak Bulan puasa tuh paling sering iya, banget. Abis sholat subuh, kuliah subuh, mainannya kayak begitu tuh. Enggak, aku kalau subuh langsung tidur ya. Ya beda kali ya. Iya, Cewek oke. sama cowok beda. Iya, beda habit. Iya. Oke. Sleeping habit. Nah, silakan Kak Lupe. Ini saya udah punya kartunya. Ini saya ngocoknya ala pesulap ya, guys. Ngocok kartu ya. Oke. Oh benar. Oke. Nih, silakan bisa dipilih sama Kak Lupe. Iya, ribet ya. Agak Ribet, sorry Tim. ya. Berapa sih? 5 aja deh. 5. 5. 1. Ini kebanyakan nggak sih ya kartunya? Ya, ini kan ada 100. Oh, alah. Kenapa harus 100? Karena biar jejeg. Apaan sih? Krik. Nanti tolong beri backsound. Krik. Oke, udah 5 ya. Sini, kasihin ke saya. Oke. Nanti saya yang baca. Ini udah ada 5 pertanyaan, siap jawab. Jawabnya bebas, mau bener mau salah, terserah ya. Ini jadi freak gak sih? Krik. Nanti Ya, kalau mudah-mudahan misalnya enggak ya. kalau freak kasih backsound kayak gitu Nanti ya. paling dikasih backsound Yang Titanic yang pakai suling. Enggak, nanti tuh kan nanti enggak. dikasih efek-efek suara ketawa gitu ya. Oke. Kayak gitu. Agak rame gitu ya. Oke, yang pertama. Saya bacain dulu ya. Oke. Harta yang paling berharga adalah Araka. wah, harta yang paling berharga adalah Araka. Enggak, itu belum kelar kan? Hah? Oh, udah kelar. Udah, ini cuma segitu oke. pertanyaannya. Iya, kayak gitu kan cara mainnya? Iya, kayak gitu Oke. cara mainnya. Ya bebas-bebas aja sih jawabnya. Oke. Thank Nih ya, you. satu ya. Nih. Oke. Kalau aku sudah kaya, hal pertama yang akan kubeli adalah 3, 2, Omongan orang. 1. Wih, omongan orang. Lu jual gue beli. Anjay. Lu ngomong Lagi. Hah? Lu jual gue beli. Lu jual gue beli. Cakep. Enggak, bukan pantun maksudnya, bukan pantun, enggak ada pantun. Ya, lanjut. Oke.
Ini agak freak tapi nggak apa-apa ya. Nggak Kita apa-apa. paksain dikit. Boleh. Dua sohib lo berantem, apa yang lo lakukan? Ikutan berantem. Wah, ngapain ikutan berantem? Malah jadi rame dong, harusnya dipisahin. Ya bukannya itu, ikutan berantem. soalnya kan kalau misalnya dua temen berantem. Dua teman berantem. Ya ikutan berantem juga karena menyelesaikan masalah antara pertemanan itu kadang ikut berantem juga loh. Oh, harus berantem sampai, juga. Sampai sadar kayak pertikaian itu tidak enak aja. Oh iya itu berarti ya tipsnya mungkin bisa di. Beneran, tapi kalau misalnya udah sahabatan banget, ribut 2 orang nih kan misalnya Karaka punya 3 sahabat gak? Ya maksudnya Ada sih. hidup dalam 3 Iya. circle kan. Nah iya kayak gitu, ketika 2 temennya ribut ya saya ikut ribut juga. Kayak gitu. Biar rame. Tapi kalau mungkin itu cara saya sih, cara yang paling absurd, jangan ditiru. Apa sih? Ya, oke. Ini kayaknya bukan pertanyaan sih, lebih ke Pernyataan. tantangan ya. Apaan tuh? Ini kan gue tantang lo, titik gitu ya. Mau nggak ditantang nih? Boleh. Boleh ya? Tapi nggak aneh-aneh kan itu kan? Enggak, kan kosong ininya juga. Oh iya, oke. Oke, gue Kayak truth order ya? Iya, mungkin kayak truth order gitu ya. Lebih mirip gitu. Gue tantang lo buat ngupil depan. Ya nggak gitu Apa tuh? Mau ganti aja? Ganti aja. Ya. Oke, ini kita skip, guys. Ini nih, ada nih satu pertanyaan. Ini kayaknya jawabannya bagus nih kayaknya. Siapa sih sosok yang paling Anda sayangi? Kayaknya jawabannya bagus. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kalau saya jawab AA boleh? Boleh dong, Iya. boleh banget. Ya udah itu Saya kan jawabannya. disayangi semua orang. Wow, luar biasa. Oke, karena tadi ada satu pertanyaan yang nggak jelas gitu ya. Boleh deh pilih satu lagi aja deh. Langsung aja kali ya. Boleh. Biar cepet. Boleh. Baca sendiri aja lah. Nggak asik dong. Oh enggak. Oke. Emang sakit rasanya? Kalau ditinggal nikah. Waduh. Tinggal nikah, guys. Siapa yang ditinggal nikah Sakit. ini? Oke. Itu dari hati ya? Ya enggak juga sih. Oh, enggak, Biasa oke. aja sih. Iya udahlah ya. Iya, oke. Ya, udah. Kembali ke lab. Udah berarti selesai. Mau lagi enggak? Mau lagi. Enggak juga sih. Ya udah kalau enggak. Berarti udah Ya kan selesai. gimana Yeay. host kan? Udah selesai tantangannya guys, tepuk tangan. Nanti kasih backsound tepuk tangan tolong ya. Oke. Nah, dulu tuh kan kita kan pernah ini juga ya, Apa tuh? jadi pramuka penegak juga ya. Iya betul. Nah, dulu tuh kan masa-masanya mencari jati diri gitu ya. Benar sih. Benar nggak sih? Benar. ya. Mencari jati diri, masa-masanya anak muda pengen terlihat lebih daripada teman-temannya kayak gitu kan ya, benar nggak sih? Enggak juga sih. Oh enggak juga, oke. Iya, oke. Ya pengen diakui lah. Iya, intinya. betul. Jadi kan Iya, yang iya, saya iya. pelajari sih di Dipelajari apa dirasakan? dipelajari dan dirasakan juga Oke. pada saat KMD itu ya dipelajari. Oke. Ternyata ya pramuka penegak itu ya memang masa-masanya pengen diakui gitu. Hmm. Nah, saya pun merasakan hal itu gitu ya ketika dapat TKK baru nih, pasang pamer jalannya agak gini-gini. Biar TKK-nya kelihatan. Emang iya? Nih TKK-nya. Enggak juga sih, maksudnya karena pengen diakui, saking pengen diakuinya kayak gitu. TKK-nya utama Madia atau? Ya masih Purwa Oh, sih. Purwa, Ya. oke. Ya tapi kan seenggaknya ada bulat-bulat di sini nih. Iya, lucu ya dari logo badge sekolah terus Iya, ada gitu. bulat-bulat kayak gitu. Ah, kok beda sekolah sih? Sorry, badge amalan. Iya, benar. Apa namanya? Dulu kan kayak gitu kita tuh ya. Pernah ingat gak sih momen-momen apa aja saat dulu tuh yang kira-kira Paling gak enak. paling nggak bisa dilupain lah, yang nggak bisa dilupain lah sampai sekarang. Yang lucu boleh, yang nggak enak juga boleh, nggak apa-apa, terus apa? Paling ingat tuh sebetulnya kan kalau kita ya di penegak tuh ada yang namanya adat kan. Apalagi di Pramuka Kota Tasik tuh kayak yang namanya adat tuh terlalu dijunjung tinggi melebihi Iya. ADART. Ya, Masa kayak gitu kan? kebetulan kayak gitu. Iya, gitu ya di kebetulan sini. kayak gitu kan kondisinya kan kita memang hidup di sini. Kita kan nggak tahu di betul, luaran sana di multiverse sana tuh kayak gimana. Waduh, Kayak gitu. multiverse. Iya, bisa jadi kayak gini juga bahkan mungkin bisa jadi lebih parah. Nah,
Yang paling apa sih tadi pertanyaannya yang paling? Iya, yang paling nggak bisa dilupain aja sih selama kegiatan dulu tuh. Sebenarnya jadi di sekolah aku ya, kegiatan yang paling gak bisa dilupakannya kayak hampir tiap minggu kemah. Hampir tiap minggu. Kayak bukan kayak masih ada kegiatan. Beneran itu hampir tiap minggu ada kegiatan dan adat-adat di sana yang bikin susah lupa sih. Apa tadi ya yang nggak bisa dilupain lah kegiatan Adatnya sih. Adatnya, oke. Kayak jadi di sekolah aku ada kalau misalnya mau spill tuh kayak ada salah satu prosesi cuci tangan. Cuci tangannya tuh beneran cuci tangan pakai mulut. Pakai sabun nggak? Enggak dong, enggak. Pakai mulut. Sejorok itu kan. Tapi itu yang paling berkesan. Pakai mulut siapa? Ya mulut sendiri lah. Mulut sendiri. Iya, Nggak, maksudnya mulut orang lain gitu. Enggak kayak ibaratnya kan beneran enggak ada prosesi cuci tangan yang beneran pakai air kayak gitu, enggak ada. Itu sebenarnya jorok dan itu sebetulnya menurut aku tidak wajar untuk Enggak, maksudnya cuci tangannya tuh habis makan. Habis makan dan sebelum makan lah. Kalau habis makan kan kalau nggak salah nggak apa-apa kan di Iya, nggak apa-apa. ini gitu Cuma ya. ini kan sebelum makan tuh ada prosesi cuci Iya tangan sih, dulu. kalau sebelum makan terus habis pegang apa kan rasanya jadi udah asin-asin gimana gitu Iya, duluan. tapi kan sebenarnya sebelum makan juga kan posisinya kita buka sepatu. Jadi di aku tuh adatnya adalah buka sepatu dulu, cuci tangan. Dan otomatis kan ya sepatu kan nggak semuanya bersih toh. Iya sih, dipakai benar juga. kayak gitu. Ya itu Apalagi yang sepatunya paling yang udah dekil banget ya yang gitu. paling Ya. bikin shock kultur tapi ya berkesan kayak gitu sih. Sampai akhirnya Sampai sekarang masih dipraktekkan. nggak tahu soalnya udah lama nggak sekolah. Enggak dong, kalau sehari-hari enggak ya. Mohon maaf tim. Maksudnya saya kira sehari-hari juga kayak Tapi gitu. menurut saya sih kayaknya udah nggak ada juga sih. Kayak bukan bermaksud tidak dilestarikan, tapi Iya, mungkin iya. karena kondisi juga sekarang kan nggak berbahaya kayak gitu. Apalagi ya tengah kondisi corona kayak gini, masa sih mau kayak begitu gitu ya, jorok banget kayaknya. Iya. Ya dan juga kayaknya nggak bagus ya. Iya itu sih, itu paling berkesan banget. Jorok tapi berkesan menurut aku kayak gitu sih. Dan itu hampir kegiatan ada terus tiap. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku anak cupu banget, anjay cupu. Cupunya gunung nggak? Hah? Gunung Cupu. Cupu. Anjir. Jadi kayak di sekolahku tuh beneran tiap minggu ada kegiatan. Tiap minggu ada kegiatan. Tiap minggu ada kegiatan dan alhamdulillahnya tuh sekolah ngizinin terus dan emang aman terus dan orang tua juga nggak bermasalah kayak gitu sih. Tapi mending ya, maksudnya sekolahnya masih support gitu Support kegiatan pramuka. Iya. Ya kalau di sekolahku kan ya sekolah yang agak kurang lah ya supportnya terhadap Katakanlah pramuka. kayak gitulah Ya, ya. biasa Kita nggak tahu kan dibilang respon sekolahnya kayak mana. Iya, kayak gitu. Sebetulnya waktu dulu juga kurang ngerti ya sekolah tuh mikirnya kayak gimana gitu sampai Pola nggak support. mekanismenya kayak gitu ya. Sampai nggak support kegiatan anaknya sendiri itu gitu ya. Kadang-kadang suka mikir kayak gitu karena kan jiwa anak muda tuh kan Iya benar. berontak. Padahal mungkin kalau kita sekarang kondisinya bisa jadi pembina tuh bisa lebih ngerti kondisi sekolah Nah, dengan kayak gitu. Benar. kebutuhan anak-anaknya Benar. kayak gitu. Tapi mungkin karena waktu itu ya namanya juga egoisme tinggi. Nah, bahkan dulu tuh ya di sekolahku tuh ya maksudnya sampai mau ikut upacara di balai kota aja, upacara peringatan hari besar nasional tuh nggak boleh gitu. Padahal itu momen-momen yang dinanti Nah, itu. untuk dispensasi. Nah, itu ya. Enggak bercanda. Barbosa guys, berudak bolos sekolah. Astagfirullahaladzim. Tapi beneran sih kadang-kadang kegiatan pramuka bisa dijadiin buat barbosa juga sih ya. Tapi sebetulnya bukan barbosa karena di kegiatan apa sih di kegiatan yang akan kita ikuti itu kita berperan penting kan. Nah, iya gitu ya. Cuman teman-teman sekolah kadang-kadang anjir anak dispen. Nah, itu kayak gitu. Pernah ngalamin nggak dibully gara-gara dispen? Nah, justru enggak karena sekolahnya banyak nggak Oh ngizinin iya gitu. benar. Beda kondisi ya. Iya, kalau di kampus sih dulu, nah itu ya akhirnya ada istilahnya wahana balas dendamnya di situ mungkin ya. Dan kayak di kampus selama pertemuan berarti lebih seringnya izin. nah gitu bener. Jadi sempat ada istilah sekiranya kuliah ngeganggu pramuka tinggalin kuliahnya gitu. Iya, betul. Bukan tinggalin pramukanya, kuliahnya bahkan gitu ya. Iya. Ya, itu jelek sih, jangan dicontoh ya. Iya, tapi beneran. Nah, kalau misalnya ngomongin pramuka penegak ya itu kalau misalnya pandega itu jadi masih related sama yang apa Araka ucapkan. Jadi aku pernah nih jarang banget masuk kuliah gara-gara jadi kan kegiatan pramuka pas pandega tuh pas lagi banyak-banyaknya kegiatan di Kuarcap. Dan aku anak yang lebih milih untuk pramuka is number one gitu loh. Iya, Dan itu salah banget sih. Jadi jangan sampai ditiru teman-teman. Benar. Nah, satu kondisi
jarang ikut kuliah. Tapi kan UAS UTS pasti ikut. Sebenarnya jarang ikut kuliah karena mungkin bukan disebut jarang juga, paling ya pernah izin 1 sampai 3 kali lah. Nah, yang nggak jarang juga itu iya, tapi kan disebut jarang karena teman-teman yang lain nggak pernah bolos absen, absen bahkan jadi kita kan yang disebut jarang kuliah kayak gitu. Bener. Nah kondisinya pas waktu itu keluar apa sih namanya kalau udah nilai itu apa yudisium. Nah pas yudisium mata kuliah aku itu A. Di mata kuliah yang aku pernah bolos 3 kali. Itu beneran literally bolos ya, karena aku izin pun gak akan diizinin sama dosennya sebetulnya. Sementara temen yang sering kuliah dapatnya C, dapat D. Wah, itu jadi di situ ada kesenjangan sosial. itu pasti tapi jadi ini banget sih. Iya, sampai akhirnya ya aku tidak merasa bersalah karena ya aku pikir dosen lebih pandai untuk menilai itu. kayak gitu sih. Nah, ya, sementara yang mungkin yang harus dipahami jangan sampai teman-teman yang lain jadi menyalahkan pramukanya kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Bener murni di aku yang pengen lebih memilih kegiatan pramuka dibanding kuliah kayak gitu. Dan jangan sampai menilai buruk pramuka kayak gitu karena pramuka itu benar-benar organisasi yang mengasihkan. Betul. Gitu yang ya bisa dibilang paling komplit juga sih kayaknya ya. Harusnya kayak gitu sih gitu ya. Cuma ya memang kebetulan kitanya juga memang belum sampai ke sana gitu memanfaatkan situasi dan kondisi di pramuka itu sampai bisa semuanya ada tuh kayak gitu. Bener. Dan kita juga belum bisa mengaplikasikan dasar dharmanya sih, jujur kan kayak gitu. Iya jujur sih. Dari poin 1 aja udah berat. Dan kayaknya susah banget sih dasar dharma. Kayaknya itu menurutku kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan 10 dasar dharma auto masuk surga nggak sih? Wah itu sih kayaknya iya sih benar juga sih. Coba dasar dharma yang pertama apa? Dasar dharma pertama cinta alam dan kasih. Lah bukan ya? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi ikut-ikutan lupa lagi? Ketahuan nggak pernah kegiatan takwa kepada lagi. Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa tuh udah susah banget. Takwa versi tiap orang tuh itu udah dalam banget kan kalau misalnya kita. Jadi kalau misalnya udah bisa mengamalkan poin pertama aja tuh udah insya Allah auto masuk surga kayak gitu. Dan iya sih. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai anak pramuka bisa mengaplikasikan itu meskipun berat tapi ya semoga bisa jadi peneban hidup setelah Al-Quran dan sebagainya kita masing-masing. Ya dan mungkin harapan pendiri pramuka juga supaya anak-anaknya masuk surga juga mungkin ya gitu satu ya. Itu karena kalau sudah misalnya dibuat akhiratnya ya gitu. Kalau gitu. misalnya secara duniawi ya mungkin bisa menghadapi tantangan tantangan zaman kayak gitu. Iya, ya mungkin kayak gitu. Jadi dia nggak sampai bolos kuliah kayak aku. Gitu. Iya. Kecuali hoki dapat nilai A. Ya beda lagi itu ya. Iya. Jadi dekati dosen. Apa? Oh enggak dong. Enggak ya. Ya bolos boleh mungkin ya itu sih terserah hak kalian ya kalau mau bolos. Cuma ya jangan terlalu sering dan jangan dijadiin alasan organisasi buat bolos juga gitu. Iya, sampai dikenal jadi anak pramuka loh Kak. Karena kuliah pun pernah pakai baju pramuka. Sama pernah banget. Karena kan waktu itu beres kegiatan ya nanggung mau ganti baju dan ada yang salah kita pakai baju pramuka. Dan bahkan waktu masuk kelas tuh pernah sampai disambut tepuk pramuka. Bener. Masuk kelas tiba-tiba pada tepuk pramuka. Bener. Longo gitu kan. pengen marah tapi nggak bisa gitu ya. Tapi ya mau gimana kan. Mau nahan malu tapi ya gimana? Ya, malu, orang mau udah kuliah jelas kan. Malu lah. Iya maksudnya udah jelas malu itu mah. Udah jelas malu cuman kan kita niatnya juga mau belajar. Ya udah sih kenapa sih harus mempermasalahkan seragam kayak gitu kan. Gitu sih. Iya sih. Nah, apa namanya? Apa tuh? Kalau sekarang kan pramuka tuh identik dengan apa namanya? Dua. Ya, enggak sorry. Kalau dulu kan pramuka tuh identiknya sama kemah banget gitu ya. Benar. Kalau sekarang kayaknya udah bergeser mungkin ya sekarang ya. Udah nggak kayak modern gitu. Ini buktinya ada podcast. Nah, bener banget sih. Keren banget gak sih? Pramuka Kota Tasik ada podcast. Betul, dan kayaknya enggak sih, enggak jadi, enggak mau sombong tapi enggak jadi, jangan sombong. Ya Allah, jangan sombong ya Allah. dijaga jangan sombong ya Allah. Apa namanya? Tapi kayaknya gimana? Jadi
kebanyakan orang tidak suka pramuka karena pramuka yang mereka tahu tuh yang pramuka monoton gitu loh, yang cuman baris berbaris. Kayaknya sih gitu ya. Baris berbaris, panas-panasan, Baris kayak berbaris, gitu kan. tepuk-tepukan, nyanyi, Morse, semapur yang cuma kayak semapur. begitu doang. Iya, Mereka iya, nggak iya. ngerasain pramuka yang punya podcastnya, terus Nah. kegiatan nonton konser Niji Raisa tuh belum pernah mereka, sampai gila, enak terbang naik banget pesawat tuh. gratis ke Bangka Belitung tuh mereka belum pernah. Jadi gitu Makanya ikut kegiatan iya kan. pramuka. Dan sering banget masih sampai saat ini pun aku di tempat kerja masih dibully gara-gara aku anak pramuka. Jadi gitu. pengetahuan pramuka mereka tuh hanya sebatas SD. Iya sih. SD. Jadi anak pramuka itu hanya untuk anak kecil, padahal kan nggak gitu. Nah gitu. Dan aku kadang berusaha berulang kali untuk mengkonfirmasi bahwa pramuka yang kalian alami itu tidak sama dengan pramuka apa yang saya alami kayak gitu. Tapi kan sombong jatuhnya ya. Iya. Cuman kayak ini loh pramuka asik gitu loh, kayak gitu. Sampai akhirnya mereka menanyakan, loh kok pramukanya kayak gitu? Dan memang pramuka tuh luas kayak gitu kan. Dan sayang banget. Dan gak sesempit yang mereka pikirin juga sih pramuka gak tuh. sesempit hadap kiri hadap kanan, sarung kiri sarung kanan. Iya. Kayak gitu kan. Bener banget sih. Dan apa namanya? Saya lupa lagi mau nanya apa gitu ya. Maaf ya tadi kepotong ya. Udah kepotong. Iya ya udahlah. Ya udah kali udah panjang juga mungkin ya. Iya. Tapi seneng banget sih bisa ngobrol sama Kalupe, bisa. Ya, aku juga seneng banget bisa ngobrol sama makasih. Setelah berapa tahun kita nggak ketemu ya. Wah, 10 tahun mungkin ada. Wow. Ya. Ya sekali lagi harapan saya dan mungkin semua juga teman-teman di rumah juga semoga corona ini cepat selesai, Amin. cepat segera berakhir, segera nyah lah dari muka bumi dan apa namanya kita juga bisa segera berkegiatan lagi karena pastinya kangen banget sih kegiatan kemah gitu. Bener-bener. Saya aja yang umur segini masih kangen kemah gitu, apalagi teman-teman yang lain yang masih pada sekolah, masih pada kuliah gitu ya. Yang Wajib untuk produktif dalam kegiatan pramuka iya, gitu kayak lah gitu. katanya. Gitu sih. Gitu. Yang mudah-mudahan segera ada momen yang bisa menyatukan anak pramuka lagi gitu ya di sebuah kegiatan. Dan tatap gitu. muka Tatap secara muka secara langsung gitu ya dan Di perkumpulan besar. kayak gitu. Kalau Pe makasih ya udah mau datang, udah Berasa mau digas loh, ngobrol. kalau makasih ya. Iya. Ikhlas gak sih? Ya ikhlas dong. Oh iya, sama-sama ya. Iya oke, Iya. iya. Udah ya? Iya oke. Oh sharing Ya bareng meskipun kita ngelantur sih. ya, meskipun kaku, mohon Ya, maaf banget kayak gitu. sorry ya. Semoga Karena nggak masih belajar kapok. juga sih. Iya. Ya. Saya juga belajar jadi bintang tamu sih. Iya, oke. Iya, Karka juga belajar jadi host kan. Iya. Ya udah. Gitu. Ya mudah-mudahan sukses terus kalau Pe Karaka karirnya juga. juga Amin. di kehidupannya juga yang lain gitu. Kehidupan yang lain, dunia lain gitu maksudnya bukan. Iya, nggak apa-apa, sukses akhirat juga nggak Iya. apa-apa kan. Amin, mudah-mudahan dunia akhirat sukses ya. Amin ya Allah. Oke guys, itu aja mungkin podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, di episode berikutnya dari Coconut Podcast. Yeay. Podcastnya Pramuka Kota Tasikmalaya. Yeay. Bye bye.